Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya? Saya doakan semoga UTS-nya kemarin bisa ngerjain dan alhamdulillah saya kemarin sempat melihat sekilas begitu tentang nilai baik itu PIK 1 dan PIK 2. Alhamdulillah teman-teman mayoritas sudah lulus begitu ya, tidak begitu banyak begitu teman-teman yang nilainya kurang baik. Jadi nanti kita bisa hitung untuk kelulusan teman-teman terkait dengan PIK 1 dan 2 dari penugasan-penugasan mandiri yang sudah kita kerjakan bersama. Baik, terkait dengan soal UTS, karena soalnya adalah pilihan ganda, teman-teman bisa langsung mengetahui jawabannya begitu ya, di pilihan jawaban yang betul di setelah teman-teman memasukkan jawaban. Jikalau mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang jawabannya kok bisa seperti ini, nanti bisa kirim stream di Google Classroom, nanti insya Allah saya akan bisa respon begitu ya. Oke, nah sekarang teman-teman selamat datang ya di setelah UTS. Nah, materi PIK di setelah UTS intinya adalah kita akan mempelajari lebih banyak tentang detail begitu ya, detail teknis industri-industri yang ada di dunia ini, yang kemudian akan sangat relate dan sangat berhubungan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari di sebelum UTS kemarin. Jadi kan kemarin teman-teman sudah mempelajari apa saja pertimbangan suatu investor atau suatu chemical designer begitu membangun atau membuat suatu pabrik kimia, apa saja pertimbangannya. Kemudian apa saja juga jenis-jenis dari unit operasi dan unit proses yang ada di industri kimia dan bagaimana tahapan-tahapan prosesnya, dan kemudian berakhir kepada bagaimana menghitung ekonominya begitu. Secara singkat begitu ya, secara masih sangat awam sekali, sangat kulit luarnya sekali, teman-teman sudah mempelajari hal-hal tersebut yang kemudian nanti setelah teman-teman mengambil semester 3, dalam arti adalah semester 4, 5, 6, 7, materi terkait dengan PIK ini sudah bisa teman-teman dapatkan lebih dalam di materi-materi kuliah inti teknik kimia yang lain. Seperti untuk unit proses ya, unit proses itu nanti teman-teman bisa mempelajari di reaktor kimia. Yang kemudian reaktor kimia ini teman-teman akan dukung di teknik reaksi kimia 1 dan teknik reaksi kimia 2. Kemudian untuk unit operasi, teman-teman nanti akan, insya Allah semester ini pun juga sudah ambil kayaknya ya, OTK, operasi teknik kimia 1, 2, 3, ini nanti insya Allah akan mempelajari bahkan hingga mendesain begitu ya, mendesain alat-alat yang berhubungan dengan teknik operasi kimia yang ada di industri kimia. Selain OTK, ada juga materi di PAP atau perancangan alat proses dan AIK, alat industri kimia. Nah, ketiga mata kuliah itu akan mendukung teman-teman untuk lebih mengetahui bagaimana toh prinsip alat-alat yang ada di unit operasi yang ada di industri kimia pada umumnya. Selain itu, untuk reaktor nanti akan mempelajari lebih lengkap tentang unit proses begitu ya yang ada di industri kimia pada umumnya. Hingga pada akhirnya nanti teman-teman di akhir semester teman-teman diharapkan bisa paham lebih luas, lebih dalam tentang bagaimana merancang suatu industri kimia dengan baik yang benar, baik itu dari sisi perancangannya dan dari sisi kelayakan ekonominya. Begitu. Nah, di PIK setelah UTS kita akan mempelajari tentang beberapa jenis industri yang ada di dunia, kemudian nanti kita akan breakdown seperti apa toh urut-urutannya, terus kemudian bagaimana kondisi operasi yang dibutuhkan untuk suatu produk ini di dalam industri ini akan berjalan, dan kemudian apa saja mungkin poin-poin penting yang harus kita sampaikan gitu ya, yang harus kita pelajari agar kalau semisal kita ingin membuat pabrik yang sama itu kita bisa mendapatkan aware duluan begitu ya. Jadi kita sudah mendapatkan perhatian duluan terhadap
beberapa poin kondisi operasinya. Nah, karena ini lumayan cukup menarik begitu materinya dan kemudian cukup kompleks juga, jadi untuk materi setelah UTS, saya akan mencontohkan satu jenis begitu ya, satu jenis industri, yaitu nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang amonia. Amonia ini adalah industri turunan dari nitrogen, begitu teman-teman. Jadi amonia ini nanti insya Allah pada kesempatan video ini kita akan mempelajari bagaimana dia akan dibuat, kemudian apa saja bahan bakunya, bagaimana alat-alat yang dipakai, kemudian bagaimana kondisi operasinya. Nah, selain amonia kan banyak banget ya komoditas produk kimia atau produk dari hasil industri kimia yang banyak dijumpai oleh teman-teman di pasaran sana. Nah, ini nanti saya akan buat kelompok, begitu. Nanti teman-teman akan melakukan presentasi sedikit banyak seperti saya ini, begitu teman-teman. Jadi lebih kepada teman-teman mengenalkan apa saja bahan bakunya, kemudian bagaimana tinjauan proses dari produk yang akan teman-teman dapatkan nanti. Nah, prosedur untuk mempresentasikannya nanti, karena kemudian setelah ini kan kita hanya membutuhkan atau memerlukan 5 ya, atau punya nyawa 5 minggu begitu, dan dengan tatap muka yang sekarang. Jadi kita sisa 4 minggu dan kemudian ada satu kuliah tamu nanti yang sifatnya sinkron ya, sinkron tetapi bukan pada jadwal yang sama, maka teman-teman masih memiliki 4 minggu efektif yang sesuai jadwal atau sinkron. Sehingga nanti mungkin ada satu kelompok yang nanti akan mempresentasikan secara asinkron. Itu rencana saya seperti itu. Nah, insya Allah nanti secara teknis akan saya sampaikan di akhir atau mungkin di video yang berbeda, hingga nanti mungkin di sini teman-teman akan lebih fokus kepada bagaimana mempelajari proses industri atau proses pembuatan amonia di skala industri. Oke, kita langsung masuk ya. Nah, teman-teman, amonia seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa rumus strukturnya adalah NH3. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut gimana tuh NH3 ini kita akan bisa buat dari apa dan apa begitu. Terlebihnya izinkan saya untuk memperkenalkan mengapa tuh kok sebenarnya kita atau di industri kimia ini masih merupakan suatu prospek yang tinggi jika semisal kita memproduksi suatu produk turunan nitrogen, atau kenapa sih kok harus amonia begitu teman-teman? Karena amonia di sini ternyata dia memiliki fungsi yang cukup tinggi, apalagi kalau amonia ini akan kita gunakan sebagai bahan baku untuk membuat pupuk begitu. Nah, penggunaan pupuk ternyata dari amonia dia memiliki potensi yang cukup besar. Jadi amonia di sini kita bisa anggap adalah zat kimia antara begitu ya. Nanti zat bahan baku, mungkin zat kimia antara itu amonia, sedangkan nanti zat pakainya atau kimia pakainya nanti adalah pupuk. Itu sebagian besar amonia akan diproses menjadi pupuk. Dan di sisi lain memang pupuk ini amonia sendiri nanti pupuk ada amonium nitrat dan lain sebagainya begitu teman-teman, dia memiliki kandungan nitrogen yang cukup tinggi begitu teman-teman, yang kemudian memang digunakan lebih banyak oleh tanaman, dan memang tanaman tidak bisa mencerna nitrogen langsung dari tanah begitu. Jadi memang harus membutuhkan nitrogen tambahan dari eksternal, dari lingkungan, yang kemudian nanti tanaman ini bisa mencerna nitrogen sebagai unsur hara untuk menyuburkan tanah. Nah, itulah kenapa mempelajari atau mendirikan pabrik yang berbasis nitrogen ini masih sangat prospek ke depannya. Di sisi lain juga penggunaan amonia tidak hanya digunakan untuk pupuk saja, tetapi amonia pun juga kita gunakan sebagai proses dasar atau bahan dasar untuk membuat nilon dan polimer, turunan polimer untuk tekstil yang lain. Sehingga memang
kegunaannya walaupun hanya 4% begitu ya. Tetapi nilon di sini nanti akan berdampak cukup signifikan terhadap kehidupan manusia karena nanti nilon kan salah satu bahan baku untuk dasar serat dan kemudian nanti ada jadi benang dan akhirnya nanti jadi pakaian begitu. Lalu selain amonia, selain pupuk dan bahan dasar sebagai nilon, amonia pun juga digunakan sebagai bahan baku untuk eksplosif atau nanti kita pakainya adalah natrium nitrat begitu ya, amonium nitrat itu salah satu turunan untuk bahan peledak dari amonia. Kemudian amonia pun juga kita gunakan untuk proses pembersihan atau pemurnian dari kertas di industri pulp dan kertas. Dan selain itu juga amonia pun kita bisa buat untuk sebagai bahan baku untuk disinfektan dan bahan baku pembuatan baterai. Nah, inilah mengapa industri nitrogen dan turunannya khususnya akan pertama kali membuat amonia seperti itu teman-teman, karena amonia di samping dirinya sendiri begitu ya, dari diri amonianya sendiri pun berguna bagi kehidupan gitu ya, berguna bagi proses yang lain, dia pun juga digunakan sebagai bahan baku industri-industri kimia yang lainnya begitu, sehingga memang masih prospek kenapa kita penting begitu ya untuk mempelajari proses industri pembuatan amonia di skala industri. Oke, jadi seperti ini, seperti yang teman-teman lihat di gambar bahwa amonia atau NH3 dia memiliki kandungan nitrogen di dalamnya adalah 82%, yang mana kita bisa dapatkan bahan baku untuk membuat amonia dari kebanyakan adalah dari bahan tambang yang tidak diperbaharui, khususnya adalah gas alam atau minyak bumi. Jadi kita bisa ambil dari persentase terbesar memang adalah batu bara dan kemudian gas alam yang khususnya di sini nanti adalah CH4 amonia, metana maksud saya, CH4. Jadi beberapa CH4 ini kita bisa ambil dari batu bara, kemudian LNG, kemudian LPG, kemudian gas alam yang sudah kita tarik dari sumurnya, kemudian kita bisa ambil dari fuel oil, nafta, kemudian crude oil. Jadi memang kebanyakan untuk bahan baku untuk amonia kita ambil dari gas alam. Itulah kenapa amonia ini nanti termasuk dari produk industri dari petrokimia begitu. Nah, NH3 seperti yang kita sudah pelajari di diagram pie yang sebelumnya, di slide sebelumnya, NH3 kita bisa gunakan seperti untuk membuat amonia sendiri, kemudian ada urea yang digunakan untuk pupuk ya, kemudian amonium nitrat ini untuk bahan peledak, kemudian amonium sulfat ini juga sebagai pupuk buatan, kemudian ada amonium klorida, amonium sulfur nitrat, kalsium amonium nitrat, dan lain sebagainya. Jadi turunan amonia masih sangat banyak yang bisa kita buat dari amonia seperti itu teman-teman, sehingga memang cukup prospek gitu kalau semisal kita membuat amonia gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, NH3 ini nanti kita dapatkan dari mana? Jadi NH3 secara reaksi kita akan dapatkan dia dari N2 dan H2. Jadi N2 dan H2 kita akan reaksikan sedemikian rupa hingga menjadi NH3. Nah, nitrogen dan hidrogen ini nanti akan kita akan pakai begitu dengan menggunakan beberapa hal. Sebelum itu kita mungkin ini sudah saya share tadi ya tentang pupuk. Kenapa kok amonia digunakan untuk dipupuk? Karena memang secara alami
tumbuhan itu tidak bisa membuat nitrogen sendiri di dalam tanah, sehingga memang nitrogen ini merupakan suatu agregat tambahan dari eksternal. Maka kita memerlukan pupuk, baik itu pupuk kimia buatan atau pupuk alami, sehingga nanti kandungan nitrogennya kita bisa cerna masuk ke dalam tanah, sehingga nanti tumbuhan bisa mengambil energi dari situ. Kemudian, secara sejarah, untuk membuat amonia ini yang menemukan adalah Haber and Nurse dan Haber and Bosch, yang kemudian memang untuk proses pembuatan amonia sendiri yang paling mainstream nanti adalah metode dengan Haber-Bosch. Mungkin teman-teman sudah mengetahui sebelum-sebelumnya ya, atau pernah mendengar apa itu peristiwa Haber-Bosch. Itu adalah proses pembuatan amonia. Nah, kita kembali tadi bahwa kita memiliki dua bahan baku utama untuk membuat amonia, yaitu nitrogen dan hidrogen, teman-teman. Nah, nitrogen dan hidrogen ini nanti kita ambil dari, kalau N2 kita ambil dari udara, sedangkan kalau H2 kita nanti ambilnya dari, karena tadi bahan membuat amonia itu paling tinggi dari gas alam begitu ya, kemudian dari batu bara atau kemudian dari crude oil, yang mana memang memiliki kandungan hidrokarbon yang cukup tinggi, sehingga H2 ini nanti kita ambil dari gas metana atau CH4. Nah, dari sisi reaksi, teman-teman bisa lihat dari reaksinya ya, bahwa pembuatan amonia ini nanti berlangsung satu fase, yaitu fase gas, jadi nitrogen, hidrogen fasenya gas, amonia fasenya gas, dan kemudian reaksi ini bersifat reversible, atau kita sedikit saja goyahkan kesetimbangan reaksinya, dia akan langsung bisa berubah kembali menjadi N2 dan H2 amonia itu. Nah, kemudian terkait dengan reaksi reversible ini, ada beberapa hal, yaitu yang harus teman-teman perhatikan ya, berarti seperti apa di volume, kemudian tekanan, suhu, dan komposisi mol yang akan teman-teman tambahkan di bahan baku utama, yaitu nitrogen dan hidrogennya. Kalau semisal dia sifatnya eksotermis, maka suhunya harus kita naikkan, apakah harus kita turunkan begitu ya, karena kalau turun, pergeseran kesetimbangan akan selalu menuju ke eksotermis, maka semakin turun kesetimbangannya akan selalu bisa bergeser ke sebelah kanan karena reaksinya eksotermis. Kita akan bahas itu selanjutnya, nanti akan ada pembahasan lebih lanjut ya. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk membuat amonia kita memakai suatu proses yang namanya proses Haber-Bosch, yang memang ditemukan oleh Franz Haber pada tahun 1908. Nah, ini adalah rangkaian alat diagram alir kualitatif paling simpel begitu ya, paling simpel atau yang paling utama di proses Haber untuk membuat amonia, yaitu yang pertama nitrogen dan hidrogen kita akan umpankan. Karena reaksinya tadi adalah 1:3, maka teman-teman juga akan membandingkan nitrogen dan hidrogen ini volumenya 1:3. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Proses ini khusus untuk membuat amoniak ya teman-teman. Jadi kita sudah punya N2 murni dan kita sudah punya H2 murni. Ini kita masukkan ke purifier dan dryer dulu, fungsinya untuk menghilangkan kadar H2 yang mungkin ada di N2 dan H2. Kemudian kita kompres. Fungsi dari kompres ini adalah untuk meningkatkan tekanan, menaikkan tekanan, karena memang sangat tinggi nih nanti tekanannya di 200 atm. Kita tinggikan tekanannya pakai kompresor, kemudian kemudian masuk ke dalam reaktor. Reaktor untuk pembuatan amonia ini nanti tipenya adalah fixed bed reaktor. Yang mana kenapa fixed bed? Karena kita membutuhkan katalis untuk membantu mempercepat reaksi begitu. Nah, reaksi di reaktor ini akan terjadi pada suhu 450 derajat Celcius dan di tekanan 200 atm. Setelah selesai, keluaran dari
reaktor itu nanti akan dihasilkan amonia gas, yang kemudian amonia gas ini akan dilewati suatu kondensor bertahap agar nanti dia akan berubah menjadi amonia cair. Begitu teman-teman. Sehingga kemudian katalis ini atau konversi yang ada di dalam reaktor tidak sempurna, maka yang tidak bereaksi N2 dan H2-nya akan kita recycle masuk ke dalam reaktor kembali bersamaan dengan hasil kompresi di 200 atm. Begitu secara singkatnya untuk bikin NH3. Nah, tetapi yang agak ribet di sini adalah membuat bahan bakunya, begitu. Jadi membuat bahan bakunya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa N2 kita ambil dari udara, yang mana memang dari udara N2 memiliki 79% volume atau 79% mol di dalam kandungan seluruh udara. Dan O2 21% volume atau persen mol, begitu ya. Kita bisa samakan volume dan molnya. Nah, tetapi kalau H2 di sini kita akan ambil dari itu tadi ya, nafta, gas alam, batu bara, dan kayu-kayuan. Nah, ini yang agak sedikit ribet. Gimana caranya membuat dari CH4 menjadi H2, dan gimana caranya membuat N2 dari udara. Untuk N2 dan dari udara cukup gampang, begitu. Teman-teman nanti tinggal kita masukkan ke suatu alat yang namanya pressure swing adsorption. Nanti kita cek ya, sepertinya memang slide saya tidak membahas lebih lanjut di N2-nya, cukup lebih banyak di H2-nya karena lumayan cukup banyak juga. Saya mungkin tambahkan di sini ya, Dik. Jadi udara dia memiliki berapa tadi kandungannya? 79% ya. 79% dari N2 dan 21% dari O2. 79% dan 21% ini adalah persen volume atau persen mol. Ini insya Allah sama. Kalau kita berbicara tentang gas, maka persentase volume dan mol ini sama. Nah, udara ini kemudian akan masuk ke suatu alat yang namanya pressure swing adsorption. Nanti coba teman-teman pelajari lebih lanjut ya. Pressure swing adsorption. Jadi PSA tower. Nah, udara lewat PSA tower karena kalau misal kita breakdown teman-teman, kalau misal nanti teman-teman coba kepo begitu ya tentang sifat fisis dari N2 dan O2, dia memiliki tekanan parsial yang jauh berbeda antara N2 dan O2. Nah, itulah yang dimanfaatkan begitu. Itulah yang dimanfaatkan oleh PSA untuk bisa memisahkan antara N2 dengan O2. Sehingga pressure swing, jadi masuk udara dengan tekanan tertentu di dalam PSA itu nanti ditekan sesuai agar O2 ini cair duluan, begitu, cair duluan, sehingga O2 di sini nanti akan menjadi cair, sedangkan N2-nya nanti akan tetap gas. Karena kita lihat bahwa dari sisi BM ya, dari sisi BM N2 ini berapa? 28 ya. Sedangkan O2 di sini adalah 32. Maka dari sisi ini titik didih yang lebih tinggi itu adalah titik didihnya oksigen. Atau bisa jadi saya yang kebalik gitu ya, Dik. Jadi ada salah satu yang akan berubah menjadi cair dulu, kemudian baru jadi gas. Kalau kita lihat dari sini, titik didih oksigennya yang jauh lebih tinggi, maka pada saat dia ditekan, maka kemampuan dia untuk berubah menjadi gas itu jauh lebih cepat begitu, sehingga di sini mungkin O2-nya yang akan tetap gas, sedangkan N2-nya nanti menjadi cair. Sehingga pemisahan yang ada di pressure swing ini akan menyebabkan N2 bisa terpisah begitu, terpisah dari udara. Cukup menggunakan satu alat utama, yaitu pressure swing adsorption. Nah, tetapi H2 di sini kita ambil nafta, gas alam, batu bara, dan kayu, begitu ya teman-teman. Yang kita ambil dari mereka berempat sebenarnya adalah CH4-nya, sebetulnya, CH4-nya. Tetapi apakah nafta, gas alam, kemudian batu bara, dan kayu ini hanya terkandung CH4? Kan tidak, begitu. Jadi ada beberapa kandungan gas yang
terdapat di dalam keempat bahan tersebut yang kita harus lakukan purifikasi begitu, purifikasi agar CH4 saja yang nanti masuk ke dalam alat, dan nanti CH4 ini nanti kita akan rubah menjadi hidrogen. Nah, CH4 begitu, CH4 ini fungsi reaktornya, jadi yang berfungsi untuk merubah CH4 menjadi H2 ini adalah kedua alat ini, teman-teman. Kita sebut yang pertama adalah reformasi kukus, begitu, atau steam reformer, dan yang kedua adalah oksidasi parsial. Ini residu dan batu bara. Jadi kalau semisal kita memakainya gas alam dan kemudian minyak bumi, kita pakainya reformasi kukus atau steam reformer. Sedangkan kalau semisal kita pakainya adalah batu bara, kita pakainya adalah oksidasi parsial. Memang dari sisi industri petrokimia, memang yang digunakan adalah paling tinggi adalah gas ya. Paling tinggi adalah gas, sehingga memang proses paling umum untuk membuat amonia kita nanti menggunakan reaktornya adalah reformasi kukus bentuknya. Begitu. Nah, sebelum masuk ke reformasi kukus, karena sekali lagi gas alam itu tidak hanya terkandung di dalamnya CH4 saja begitu ya teman-teman, tetapi mungkin ada gas-gas yang lain yang akan kita jadi fokuskan di sini adalah H2S, karena di sini sangat korosif sifatnya, di sini ini korosif sekali, maka dia harus dihilangkan dulu sebelum masuk ke reformasi kukus atau steam reformer ini. Untuk menghilangkan H2S kita masuk ke alat proses yang disebut dengan rangkaian proses yang disebut dengan desulfurisasi. Kemudian setelah desulfurisasi baru kita lakukan reformasi kukus. Kemudian setelah reformasi kukus ini sudah banyak H2 yang terbentuk, tetapi ada beberapa gas ya, karena namanya juga ini reaktor, maka ada, dan kemudian kita akan membakar CH4, maka akan ada banyak gas yang terbentuk juga selain H2 di reformasi kukus. Antara lain adalah CO2 dan CO begitu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian fungsi dari shift conversion ini adalah untuk menggeser. Jadi kan keluaran dari reformasi kukus secara umum ini adalah H2, kemudian CO dan CO2 begitu teman-teman. Nah, CO dan CO2 ini akhirnya harus kita hilangkan sebelum proses metanasi. Metanasi ini ya proses yang mana N2 dan H2 akan kita kontakkan di reaktor yang paling awal tadi ya, reaksi Haber-Bosch itu tadi. Nah, sebelum masuk ke metanasi ini, kita harus hilangkan antara CO dan CO2-nya. Nah, padahal secara fisis begitu, secara fisis yang kita bisa absorpsi, yang kita bisa lakukan absorpsi biar maksimal itu adalah bentuknya CO2, begitu teman-teman. Sehingga shift conversion ini berfungsi untuk merubah CO menjadi CO2. Sehingga nanti keluaran dari reformasi kukus itu ada H2, CO, dan CO2, masuk ke shift conversion, proses shift conversion. Nah, proses shift conversion ini akan merubah CO menjadi CO2, sehingga keluaran dari shift conversion ini selain H2 adalah hanya CO2 saja. Nah, CO2 ini kemudian kita akan hilangkan dengan proses adsorpsi di proses adsorpsi CO2. CO2 hilang setelah dari proses adsorpsi, maka keluaran dari proses adsorpsi karbon dioksida ini akan hanya ada H2 saja dan N2 tadi. Sehingga masuklah proses di steam reform metana reaktornya metana, nanti ada proses metanasi di situ. Gitu teman-teman, secara umum. Oke, kita masuk ke tahapan yang pertama ya, yaitu desulfurisasi. Proses desulfurisasi sekali lagi dia berfungsi untuk menghilangkan H2S yang ada, yang menjadi impuritas memang default di bahan-bahannya, baik itu gas alam, batu bara, ataupun minyak bumi, begitu, karena memang gas alam, batu bara, gas alam dan minyak bumi begitu ya teman-teman, kan memang tersimpan di dasar tanah ataupun permukaan air laut, yang mana memang di sana kita bisa sampaikan ini dekomposisi begitu ya, dekomposisi makhluk hidup ini sangat
mungkin terjadi dan memang kandungan-kandungan sulfur yang ada di dalam makhluk hidup yang terdekomposisi ini akan bisa teroksidasi menjadi H2S begitu. Jadi memang H2S yang terkandung di dalam gas alam dan minyak bumi itu udah nggak bisa dielakkan begitu teman-teman, karena ya memang di dalam bumi itu banyak banget gas H2S-nya. Nah, khusus untuk gas alam, jika semisal memang bahan bakunya adalah dari gas alam begitu, untuk komposisinya memang impuritas H2S ini lumayan cukup tinggi deh kalau misal kita ambil, kita bikin amonia dari gas alam, yaitu sebesar 35%. Lumayan cukup tinggi. Nah, kenapa harus kita hilangkan? Karena sekali lagi dia sifatnya adalah korosif. Sangat-sangat korosif seperti itu untuk H2S, teman-teman. Jadi kalau semisal kita nggak lakukan proses desulfurisasi ini, akan berdampak kepada cepat rusaknya alat-alat proses yang akan kita lakukan. Apalagi proses reaksi pembuatan amonia ini nggak main-main suhunya, begitu ya. Dia tidak hanya beroperasi di suhu 30, 40, 50, nggak kayak gitu, tetapi dia bereaksi di suhu rentang antara 200 sampai 450 tadi, sehingga memang semakin suhunya tinggi akan semakin mempercepat proses korosi yang ada di alat tersebut, sehingga memang diatur sedemikian rupa agar H2S ini tidak ada kandungannya sama sekali begitu. Oke, jadi fungsinya adalah H2S itu sangat korosif, jadi kita harus hilangkan. Nah, proses H2S ini dihilangkan, kita bisa masukkan ke suatu alat tower, yaitu kita menggunakan proses kita menggunakan absorber gitu ya. Jadi alat ini adalah menara absorpsi ya, pakai B ya, absorpsi, dengan absorbernya adalah yang sering dipakai adalah monoetilen amin. Ini adalah absorbennya. Absorbennya adalah monoetilen amin dengan kadar 10-30%. Ini adalah secara garis besar proses dari desulfurisasi. Jadi gas alam yang kita umpankan begitu dari sumur gitu ya, kita akan masukkan dari bawah. Sekali lagi teman-teman, karena gas kita harus masukkan dari dasar begitu ya, Dik. Sedangkan kalau bahan baku nanti semisal cair, kita bisa masukkan dari atas atau kita bisa masukkan dari tengah, tergantung menaranya. Kalau menaranya dia absorpsi atau adsorpsi, kita harus masukkan dia dari atas atau dari bawah. Kalau semisal gas maka bawah, kalau cair kita umpankan dari atas begitu ya. Oke, maka awalnya nih gas alam yang kaya akan CH4 dan ada juga H2S-nya kita masukkan ke dalam kolom absorber, kita umpankan dari bawah. Nah, ini kalau khusus ada beberapa yang sifatnya packing, ada yang tray ya. Kalau seperti ini dia berarti pakai shift tray. Dia menggunakan tray untuk ini tray, begitu teman-teman. Ini adalah tray. Jadi tray ini fungsinya adalah untuk memperlambat kontak. Jadi karena kan gas kan, kalau semisal teman-teman bisa bayangkan gitu ya, kalau gas, mana dia kursor saya. Kalau gas ini kosong, jika menara ini itu adalah menara kosong, nggak ada isinya sama sekali, maka kan kecenderungan gas itu akan mengalir ke atas kan sangat cepat begitu ya, Dik. Akan mengalir sangat cepat. Jadi kebanyakan untuk desain menara untuk memperlama waktu kontak antar fluida, itu kita akan tambahkan tray ataupun packing gitu. Kalau packing nanti insya Allah teman-teman akan pelajari lebih lanjut juga sih di OTK 3 kalau saya nggak salah. Jadi kalau packing nanti simbolnya seperti ini, nanti ada di CO2 adsorption, nanti di situ ada. Jadi kalau di packing ini nanti isinya bahan-bahan padat begitu, bahan-bahan padat. Ini ya sama fungsinya, yang fungsi packing di sini adalah packing sebutannya. Fungsi packing dan tray sama, dia akan memperlambat waktu kontak antar fluida. Jadi gas di sini itu nggak langsung serta-merta akan naik ke atas, tapi dia akan merambat pelan karena dia terhalang begitu ya, terhalang oleh tray ini. Nah, sambil dia berusaha untuk naik ke atas begitu, dari sisi atas kita akan masukkan monoetilen amin ya, begitu. Kita akan tambahkan monoetilen amin dari sini. Jadi dari sini ini adalah monoetilen amin.
10-30% ya. 10-30% di sini kemudian. Nah, suhu untuk monoetilen amin di sini rendah, Dek. Jadi tidak tinggi, jadi dia ada di suhu 30-an ya. 30 derajat Celcius, itulah kenapa kita harus tambahkan pendingin dulu, karena gas di sini lumayan cukup tinggi suhunya. Begitu, di sini lumayan cukup tinggi suhunya. Ada yang 60, ada yang 70, jadi saya nggak tulis ya. Jadi lumayan cukup tinggi, sehingga kita akan masukkan MEA di sini sekitar 30 derajat Celcius dengan kadar 10-30%. Nah, di sini nanti terjadi proses absorpsi. Jadi, keluaran dari menara absorber yang bawah, begitu, menara absorber yang bawah di sini akan ada H2S dan MEA-nya dan H2O-nya. Begitu. Karena larutan MEA ya, jadi MEA dan H2O. Dari sini nanti yang masuk adalah MEA dan H2O, yang di sini adalah CH4 dan H2S begitu. Jadi di sini ada proses absorpsinya terjadi di tray, kemudian keluaran dari sini adalah CH4 saja, CH4 murni saja. Sedangkan yang keluar dari bawah menara ini fasenya cair ya, di sini fasenya larutan. Nah, fase larutan ini difungsikan kemudian masuk ke alat penukar panas. Di sini untuk didinginkan, begitu. Untuk didinginkan, ditukar, kemudian masuk ke separator. Jadi di sini proses separator ini adalah untuk menghilangkan, begitu ya, untuk menghilangkan gas H2S dengan si menara absorbernya. Si MEA-nya maksud saya. Jadi di sini ada 2S, mana tulisannya? 2S, kemudian ada MEA dan H2O. Di sini ada alat penukar panas. Oke, betul, ini heater ya, di sini heater. Oke, ini heater. Heater di sini fungsinya adalah untuk memanaskan, untuk memanaskan H2S, begitu, sehingga terjadi proses, atau mungkin kita nggak nyebutnya heater ya, kita masuknya adalah vaporizer parsial. Nah, di sini keluaran dari vaporizer parsial, yaitu yang gas ini ya, Dik. Ini berarti H2S-nya dia sudah gas, sedangkan MEA dan H2O di sini masih cair. Ini cair. Jadi vaporizer parsial fungsinya untuk mengumpankan sebagian, begitu ya, mengumpankan sebagian zat. Nah, campuran dari fluida ini, gas cair, masuk ke separator. Ini adalah separator, teman-teman, sebutannya separator. Nah, fungsi dari separator adalah untuk memisahkan antara gas dan cair tadi. Kita umpankan masuk ke tengah, begitu, dari tengah. Nah, dari tengah ini maka otomatis fase gas akan naik ke atas, sedangkan yang cair akan turun ke bawah, begitu, sehingga H2S-nya kita bisa isolasi. Ini H2S saja, sedangkan untuk MEA dan air ini masuk ke sini. Di sini adalah MEA dan air, begitu ya. Gitu. Terus kemudian masuk, di sini kan masih panas ya, Dik, masih panas. Kemudian panas dari MEA itu nanti difungsikan untuk memanaskan yang umpan tadi, sehingga keluaran dari MEA tadi yang dari separator dia jadi lebih dingin, kemudian didinginkan kembali. Itu untuk sebelumnya masuk, diumpankan kembali ke menara absorpsi. Jadi seperti itu siklusnya. Untuk proses desulfurisasi maka kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alat utama di proses desulfurisasi, yaitu menara absorpsi, kemudian cooler, ini cooler ya, cooler
MEA, kemudian vaporizer parsialnya untuk MEA, kemudian pendingin H2S, kemudian separator, dan kemudian ini ada reboiler. Reboiler ini karena sifatnya separator ya, jadi dikhawatirkan ada MEA yang masih di sini teman-teman. Jadi di sini kan masih cair ya, di sini ada MEA, H2O, dan H2S yang masih bercampur dalam fase cair, maka kita akan umpankan masuk ke reboiler agar dia jadi umpan kembali, jadi gas lagi. Jadi pas masuk ke dalam separator ini ya berarti dia MEA-nya, kemudian H2O-nya, dan H2S-nya, ini nanti dia jadi gas, dia masih tetap gas. Sehingga pada saat naik, H2S-nya saja yang akan kita pisahkan, sedangkan MEA dan H2O-nya tetap cair. Gitu. Jadi fungsi dari reboiler ini sama kayak vaporizer parsial ya, dia akan berfungsi untuk menguapkan kembali H2S yang mungkin masih cair begitu, masih cair pada saat dia masuk ke separator. Begitu, ini adalah rangkaian alat proses utama untuk desulfurisasi, sehingga memang fungsi utamanya adalah menghilangkan H2S dengan menggunakan cairan monoetilen amin dengan kadar 10-30% di menara absorber. Oke, nah keluaran dari desulfurisasi CH4 saja ya. Jadi ini CH4 ini nanti ke steam reformer D. Di sini menjadi ke reformer kukus, masuk ke steam reformer. Nah CH4 di steam reformer sekali lagi dia akan bereaksi dan kemudian menghasilkan berbagai macam produk begitu. Jadi ada 5 tahap di steam reformer terhadap CH4 dan terhadap produk CH4 ini. Jadi yang pertama reaksinya CH4 yang kita umpankan ke dalam steam reformer ini kita akan, karena namanya steam reformer ya, jadi H2O ini nanti akan kita kontakkan di reformer tersebut teman-teman. Jadi selain CH4 di sini ini adalah foto steam reformer yang memang masih ada sampai sekarang untuk di industri petrokimia seperti itu. Nah, secara teknis CH4 ini kita kontakkan dengan uap begitu ya, uap yaitu H2O. Nah, CH4 dan H2O ini akan bereaksi secara endotermis gitu, sangat endotermis. Maka kalau endotermis berarti dia akan mengeluarkan panas dan berubah atau menghasilkan selain gas hidrogen yang kita inginkan adalah gas karbon monoksida CO dan 3H2. Kemudian gas CO yang dihasilkan dari proses reformasi utama ini juga bereaksi dengan uap yang sama gitu deh. Jadi menghasilkan selain bereaksi dengan uap yang sama dengan CH4, dia akan menghasilkan CO2 dan H2. Nah, di sisi lain, CO, gas karbon monoksida ini pun juga bereaksi dengan hidrogen. Dia berubah menjadi C, karbon, atau kita bisa sampaikan itu kerak gitu ya. Jadi karbon ya yang hitam-hitam itu, jadi memang steam reformer otutannya selain gas juga ada padatan karbon yang dihasilkan selain C dan H2O uap ini. Kemudian CO pun secara pribadi begitu ya, secara individu dia juga bisa menghasilkan C dan CO2. Dan di sisi lain CH4 pun juga bisa terreformasi menjadi C dan H2. Begitu. Jadi ada banyak cabang gitu ya, banyak tinjauan reaksi di dalam steam reformer. Intinya adalah yang pertama, teman-teman akan mengumpankan di dalam steam reformer itu adalah CH4 dan uap H2O gas. Dan keluaran dari CH4 dan H2O ini atau steam reformer keluarannya adalah CO, H2, CO2, C. Gitu ya. Jadi ada 4 produk utama
keluaran dari steam reformer. Di sisi lain juga ada mungkin CH4 yang tidak reforming gitu ya, yang tidak terbentuk kembali. Jadi ada CH4, H2O, CO, H2, CO2, dan C, keluaran dari steam reformer. Nah, dari sisi untuk reformer sendiri, kita akan gunakan pada suhu 500 derajat, nanti pakai katalis teman-teman, yaitu kita pakai katalisnya adalah nikel. Sebentar, saya akan masukkan di yang paling Oke, di sini. Ini adalah kondisi operasinya. Jadi untuk steam reformer, suhu masuknya adalah 560 derajat Celcius dan tekanan 222 atm. Ini fasenya gas ya, untuk H2O dan CH4. Kemudian keluaran reformer adalah 850 derajat Celcius dengan tekanan 20 atm. Jadi ada pressure drop. Fungsi dari reformer ini ada katalis padatnya, yaitu nikel. Dan kalau kita gambar dari sisi pembuatan grafik di PEFD cukup seperti ini, teman-teman. Jadi untuk reformer ada tangki yang dikasih gambar X begini, ini tandanya adalah punya katalis padat atau packing tadi. Oke. Dan ini ya, jadi desulfurisasi, kemudian ini adalah proses utama dari reformer. Oke, jadi keluaran dari reformer adalah CO, CO2, C, dan mungkin sisa dari CH4 dan H2O yang tidak bereaksi. Seperti itu ya, dan H2 lebih khususnya adalah utamanya adalah H2. Ini adalah produk utama dari steam reformer. Nah, ini adalah katalis, pertimbangan kenapa kok memilih Ni begitu ya sebagai katalis utama di steam reformer. Kalau misal kita mempelajari katalis teman-teman, maka 4 inilah yang akan kita pertimbangkan paling utama. Jadi selain dari sisi paten yang sudah berdiri begitu ya, kalau misal besok teman-teman ingin memilih suatu katalis tertentu, maka kita bisa melakukan studi di 4 ini, yaitu yang pertama, bagaimana proses aktivitas katalisnya di dalam reaksi. Jadi kan fungsi katalis itu untuk apa sih? Untuk menurunkan energi aktivasi kan begitu ya, untuk proses menurunkan energi aktivasi. Nah, kira-kira prosesnya itu sampai sejauh mana menurunkannya? Jadi semakin bagus dia menurunkan energi aktivasi, maka semakin bagus juga atau semakin baik kita pilihlah itu katalis, bahan itu sebagai katalis begitu. Itu adalah dari sisi aktivitasnya. Lalu yang kedua adalah stabil. Jadi kadang-kadang memang katalis padat itu memiliki limitasi, dia gampang jenuh begitu teman-teman. Jadi tidak stabil begitu deh. Jadi kalau pas nggak jenuh, dia bagus menurunkan energi aktivasinya. Tetapi lama-kelamaan, semakin lama kok katalis ini jenuh, maka malah sama sekali nggak menurunkan energi aktivasi. Nah, proses kestabilitasan inilah yang juga menjadi pertimbangan bagi chemical engineering untuk memilih suatu katalis atas proses tertentu. Selain aktivitas, kemudian stabilitas, yang kedua adalah kekuatan fisiknya, jelas. Jadi kan, apalagi suhu di reformer kan hampir 500 ya, hampir 800 keluarnya. Jadi walaupun masuk 500, maka akan terjadi proses ya, karena tadi ada yang eksotermis, ada yang endotermis di dalam reformer ini, akan berdampak kepada penurunan dan kenaikan suhu di dalam steam reformer tersebut. Dan kita ketahui bahwa secara referensi kita masuk uap ini, CH4 uap dan H2O uap ini adalah 560 dan ternyata keluarnya di 850, maka kita betul-betul membutuhkan katalis padat yang tidak gampang rusak atas suhu, apalagi tekanannya juga tinggi begitu. Jadi kalau semisal dia ternyata bagus aktivitasnya, maksudnya gampang menurunkan energi aktivitasnya, kemudian juga stabil-stabil aja, tetapi kok pada suhu tinggi dia gampang hancur atau mungkin malah dia juga
akhirnya ikutan hangus karena suhunya tinggi begitu, malah juga nggak jadi pertimbangan begitu. Dan selain itu, faktor yang keempat adalah harga. Jadi 4 ini betul-betul kita harus pertimbangkan dalam memilih suatu katalis padat, yaitu aktivitas, stabilitas, kemudian kekuatan dia secara fisik, dan harganya. Nah, inilah menjadi alasan utama kenapa nikel kok dipakai, yaitu yang pertama, nikel ternyata sudah banyak begitu ya, sudah banyak digunakan sebagai katalis komersial. Artinya apa? Kalau katalis komersial, maka harganya jauh lebih friendly daripada katalis-katalis yang tidak komersial atau katalis-katalis yang tidak mainstream pada umumnya, sehingga nikel akan berdampak kepada suatu bahan itu yang katalis yang nggak komersial akan berdampak pada harganya yang mungkin akan sangat tinggi nanti harga belinya. Tetapi ternyata nikel sudah jadi katalis yang sangat komersial, katalis yang sangat mainstream, maka harganya pun akan jauh lebih rendah dibandingkan katalis-katalis yang lain. Sebenarnya sih kalau dari pertimbangan untuk bikin katalis selain nikel itu juga ada pertimbangan kita pakai kobalt. CO teman-teman, tetapi ternyata yaitu CO dia lebih bukan mainstream, jadi CO merupakan katalis sih iya, tetapi tidak komersial begitu, sehingga memang harganya jauh lebih mahal dibandingkan nikel. Oke, dari sisi ini selain CO pun ada juga dari platinum, palladium, iridium, rubium, Rh, gitu ya. Jadi ada banyak kelompok logam selain nikel yang lebih reaktif, tetapi di sisi lain harganya juga sangat mahal begitu. Jadi itulah kenapa kita pakainya di Ni, karena memang dia memiliki aktivitas, stabilitas, dan kekuatan fisiknya lumayan, dan harganya pun yang sangat lumayan, sehingga dia dipilih menjadi katalis utama. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Seperti itu poinnya di reformasi kukus. Bentar, saya mungkin ada yang kelupaan. Insya Allah tidak. Ya. Oke. Oke. Oke, ini adalah breakdownan dari reaksi yang ada di dalam reformasi kukus tadi ya, reformer kukus teman-teman.